Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini mengajak teman-teman semua untuk menjadi orang gila. Pada tahun 2009, saya menghadiri seminar dari IEF di IAIN Jambi di kampus saya. Pada waktu itu saya duduk di belakang, saya membayangkan ketika slide yang menampilkan foto mahasiswa Indonesia yang berdiri di depan kampusnya bersalju, saya membayangkan saya satu di antara mahasiswa tersebut. Kemudian fotonya saya gantung di rumah dan orang tua saya bangga melihat saya yang ke Amerika waktu itu. Nah, setelah itu saya pulang, saya ceritakan mimpi saya ingin ke Amerika kepada kerabat, kepada teman, tetapi banyak yang menganggap saya sudah gila. Alasannya adalah, pertama, barangkali saya tidak lulus UAN. Mungkin alasannya adalah saya tidak lulus UAN. Karena apa? Ketika saya ujian UAN, saya dapat kunci jawaban matematik 3. Karena saya selalu bolos pelajaran matematika, satu pun soalnya saya tidak mengerti. Jadi saya tidak tahu kunci mana yang benar. Akhirnya saya pasrah kepada Tuhan, saya buang 2 kunci, saya pakai 1 kunci, ternyata kuncinya salah. Enggak lulus. Akhirnya saya melanjutkan karir saya sering bolos sekolah jadi kenek angkot. Akhirnya saya memang betul-betulan jadi kenek waktu itu, jadi kenek travel dan jadi kenek truk. Karena saya malu dengan orang tua, saya malu dengan masyarakat, semua orang menganggap saya itu gagal gitu. Kemudian juga barangkali track record saya, cita-cita saya yang tidak konsisten. Sewaktu kecil saya di kampung saya, di seberang kampung saya itu ada perusahaan balok. Di situ ada mobil-mobil besar truk. Cita-cita saya kecil pengen jadi super truk. Ketika saya sekolah di pesantren, saya rubah cita-cita saya, ingin menjadi profesor. Saya baca buku fisika, nggak masuk akal saya, nggak mampu, nggak jadi saya. Jadi ketika saya di madrasah aliyah, saya rubah lagi cita-cita saya, yaitu saya hanya mau menamatkan sekolah saja. Karena saya setiap tahun naik percobaan. Jadi saya tamat aja, selesai sekolah itu sudah keberhasilan bagi saya. Saya dibilang kawan saya waktu sekolah itu saya dosen. Karena apa? Saya sekolah semaunya, pulang seenaknya. Kadang saya sekolah datang jam 9, pulang jam 10. Datang setengah 10, pulang jam 11. Kadang datang cuma ngajak kawan PPS aja, PPS gitu. Dan saya tidak pernah bawa buku. Teman saya bilang, "Ben ini memang betul-betul dosen, nggak pernah bawa buku." Saya nggak pernah bawa tas, nggak pernah bawa buku. Karena apa? Karena kalau saya bolos, saya pakai tas kan ketahuan. Jadi kalau saya nggak bawa buku, saya santai aja keluar. Seperti itu. Dan tampang saya juga bukan tampang orang sukses. Di kampung saya kalau orang sukses lebih cenderung orang yang kulit putih, yang rambutnya mengkilap, pakaiannya bagus. Kemudian ayah saya hanya tamatan SD, ibu saya tamatan SD, ayah saya hanya tamatan madrasah sanawiyah di pesantren. Dan bahasa di kampung saya adalah orang tua saya penyadap karet, itu anak penyadap karet akan jadi anak penyadap karet. Akan tetap menjadi penyadap karet, tidak akan jadi siapa-siapa. Dan itu telah terbukti secara turun-temurun di kampung saya. Jadi wajar mereka menganggap saya gila. Karena apa? Karena saya kemungkinan besar diproyeksikan untuk menjadi penyadap karet. Tapi tunggu dulu. Sebenarnya dunia ini dibangun oleh orang-orang yang berpikiran gila. Wilbur Wright bersaudara lebih dari 100 tahun yang lalu bermimpi memiliki visi yang gila di zamannya, yaitu ingin menerbangkan manusia menggunakan besi. Coba, kalau kita hidup di zaman itu, mustahil besi yang berat bisa membawa manusia terbang. Tetapi hari ini kita sampai ke Manchester itu berkat jerih payah 2 orang ini yang bermimpi gila. Kemudian di atas itu ada Trito Utomo. Bayangkan, pada masa lalu ada orang yang berpikiran gila ingin menjual air putih. Ya kan? Ingin menjual air putih, padahal di mana-mana bisa ditemukan air putih. Tetapi hari ini ketika kita bingung, ketika kita tidak punya ide, yang kita tanyakan adalah, ada aqua? Steve Jobs memiliki mimpi yang gila. Steve Jobs ingin menciptakan suatu teknologi yang tidak memiliki stylus atau tidak memiliki tombol, tetapi main pakai jari saja stylusnya. Hari ini hampir semua gadget yang kita miliki itu sudah touchscreen berkat mimpi gila Steve Jobs. Sebenarnya mimpi gila itu ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika kita sudah ingin menjadi orang gila, bermimpi gila, ada suatu keraguan juga di dalam hati kadang. Nanti takut mimpi kita tidak kesampaian dan orang betul-betul menganggap kita gila. Dan itu saya alami sendiri. Jadi saya mikir pada waktu itu, kalau saja saya tidak sampai cita-cita saya ke Amerika, orang positif sudah bilang saya gila. Dan saya sudah berencana, kalau saya gagal, saya mau merantau dari Jambi. Malu saya tinggal di Jambi.
Dan juga ingin menjadi orang gila atau meraih mimpi gila itu, jalan itu tidak lurus. Kadang dia mendaki, kadang menurun, kadang berbelok, kadang penuh onak dan duri. Itu harus dilalui. Saya ingin sekali kursus, dalam hidup saya tidak pernah kursus bahasa Inggris sekalipun. Di waktu kuliah ingin saya kursus dengan dosen saya pada waktu itu, biayanya 125.000. Saya tidak punya uang. Akhirnya saya tidak patah semangat. Saya pergi ke pasar, ke toko loakan, saya beli majalah bahasa Inggris, saya terjemahkan setiap hari seperti itu. Dan saya pernah jadi gelandangan 1 tahun. Hampir 1 tahun saya jadi gelandangan, mahasiswa gelandangan, karena saya tidak punya uang untuk mengontrak rumah. Saya numpang di rumah kawan beberapa bulan, dan itu sambil bikin skripsi. Akhirnya saya jadi tukang marbot, jadi takmir masjid. Saya nunggu masjid sambil beribadah, sebenarnya tidak punya rumah sebenarnya. Sampai saya tamat kuliah, alhamdulillah. Mimpi gila membawa berkah. Karena apa? Ketika kita memiliki mimpi besar, akan timbul kekuatan besar di dalam hati. Saya pernah ditelepon oleh dosen saya sore hari, "Benny, kamu di mana?" "Saya di rumah, Bu." Ke kantor sekarang. Saya ke kantor, dia bilang, "Benny, besok ada lomba baca puisi. Kamu tampil publikasi kita." Karena saya punya mimpi gila. Karena apa? Karena mau ke Amerika atau mau ke luar negeri harus punya prestasi. Saya nggak punya prestasi satupun. Jadi saya bilang, "Oke, Bu." Malamnya saya buka di YouTube bagaimana cara orang baca puisi. Besoknya saya tes, saya ikut dan saya juara 2. Saya pernah juga ditelepon dosen disuruh debat bahasa Inggris, tetapi saya tidak pernah debat bahasa Inggris. Saya coba saja dan saya juara 1. Dan akhirnya saya resmi menjadi orang gila. Alhamdulillah, saya ke Amerika mendapatkan beasiswa dan itu pertama dalam sejarah di jurusan saya sastra Inggris, sebelumnya belum pernah. Dan saya juga keliling Indonesia berlayar mewakili provinsi saya. Saya mewakili salah satu utusan dari Indonesia dalam Pertukaran Pemuda Indonesia Australia di Australia, dan saya mendapatkan beasiswa LPDP di sini di Inggris. Dan kemarin saya baru pulang dari Afrika, dari Maroko, jalan-jalan itu sebenarnya. dan itu semua berkat jadi mimpi gila saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.